Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jelas semoga tetap sehat dan masih kuat untuk selalu beribadah. Anak-anak, pada hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya kebersamaan budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ayo membaca. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut dalam hati. Karena untuk memperjelas akan Guru bacakan ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah tersedia. Gagasan pokok paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukung. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumah Edo. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin,
dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Gagasan pokok paragraf 2. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Benny yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Gagasan pokok paragraf 3. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Gagasan pendukung. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo mencoba. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan mengidentifikasi sumber bunyi dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan. Alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja. 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional. Misalnya angklung. Pokoknya alat musik yang ada di sekitarmu. Yang kedua, tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu dapat menebak dengan tepat? Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan, percobaan sumber bunyi. Tujuan percobaan, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik gitar. Langkah kerja, duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik gitar. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Hasil percobaan. Dari percobaan di atas, dengan mata tertutup, kita dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu karena bunyi merambat melalui udara. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Learn to live half a life. Now you want me one more time. And who you think you are?
melalui udara dari sumber bunyi ke telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik ke telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Indera pendengaran atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengarkan berbagai suara seperti kicauan burung, suara air yang mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengaran? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga kita merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu itu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan berubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Jawabannya, aku pernah mengalami gangguan pada indera pendengar, yaitu telinga kemasukan air saat berenang. Rasanya sangat tidak nyaman karena telinga menjadi basah dan telinga seperti tersumbat. Untuk mengatasinya, aku miringkan kepala ke sisi telinga yang kemasukan air, lalu menggoyang-goyangkan kepala agar air bisa keluar. Jika tidak berhasil, aku akan menetesi telinga dengan air hangat sambil memiringkan kepala. Telinga yang tersumbat menghadap ke atas, kemudian didiamkan selama 3 detik dan dimiringkan kepala ke sisi yang berlawanan. Tunggu beberapa saat dengan posisi telinga yang kemasukan air menghadap bahu. Lalu air pun mengalir keluar. Dengan indera pendengaran kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Ayo berdiskusi. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahami teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal.
kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara serta beribadah di masjid, tambahnya. Iya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Din menambahkan komentar Siti. Di Bali, menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya, hari ini banyak yang berbagi cerita. Pintalah nih. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makanan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Tidak. Perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Dengan perbedaan yang ada, ke-6 sekawan dapat saling melengkapi dan saling belajar. Pertanyaan kedua, bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya, kita harus saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama. 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawaban, aku memiliki teman yang berbeda agama. Namanya Dito dan dia beragama Kristen. Kami sering bermain bersama, misalnya setelah pulang sekolah atau pada hari Minggu. Pada sore hari, Dito selalu menungguku sholat asar terlebih dahulu sebelum bermain bersama. Kemudian selesai bermain sebelum waktu sholat maghrib. Begitu juga saat Dito beribadah ke gereja pada hari Minggu, aku akan menunggunya selesai beribadah sebelum mengajaknya bermain.
Apa yang kamu pelajari kegiatan hari ini? Jawabannya, hari ini saya telah mempelajari ide gagasan pokok dan gagasan pendukung, indera pendengaran manusia, dan sikap toleransi. Apa manfaatnya bagi kehidupanmu sehari-hari? Jawabnya, manfaat kegiatan yang saya pelajari hari ini adalah dapat memahami teks dengan baik, mengetahui pentingnya indera pendengaran, mampu bersikap toleran kepada teman yang berbeda agama. Bagaimana cara kamu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa? Jawabnya, cara mensyukuri nikmat Tuhan adalah selalu berterima kasih dengan apa yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga kita bisa memetik manfaatnya ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.